Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, masih dalam kajian kita tentang Mafatih Tadabburil Quran, buku Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat, kunci-kunci tadabbur Quran dan sukses dalam kehidupan, buku yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim hafizahullah. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada kunci yang kedua, yaitu tentang ahdaf qiraatil Quran. Bagaimana kita menghadirkan tujuan dalam membaca Al-Quran, ya, menghadirkan niat dalam membaca Al-Quran. Ada 5 niat yang disampaikan sebelumnya yang hendaknya kita hadirkan, ya, dan insya Allah dengan menghadirkan niat tersebut kita berharap Allah SWT memberikan semua yang kita niatkan tersebut, sebagaimana janji Allah SWT melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka kali ini kita akan membahas tentang poin niat yang pertama, yang kita bahas pertama, yaitu niat untuk mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan yang dijanjikan dalam mentadabburi Al-Quran atau dalam membaca Al-Quran. Kita coba menghadirkan niat-niat ini insyaallah. Pertama, niat yang pertama adalah bahwasanya mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca, ya, bahkan 10 pahala dari setiap huruf yang kita baca. Dalam hadis sebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad SAW berkata, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca kitabullah, maka dia mendapatkan kebaikan, ya. Setiap hurufnya dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan tersebut dilipatkan 10 kali, ya. Dan Nabi kita SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harf, dan Nabi kita mendetailkan bahwasanya alif lam mim itu tidak satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, dan mim satu huruf sendiri. Jadi setiap hurufnya betul-betul huruf alif lam mim, ya, sebagai huruf yang terpisah. Jadi alif lam mim sudah ada 30 kebaikan insyaallah, ya. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hadis hasan sahih. Jadi ini niat pertama, mendapatkan kebaikan dari apa yang kita baca. Dari setiap huruf yang kita baca. Poin kedua, bahwasanya kita ingin dengan membaca Al-Qur'an ini adalah pengikat kita dengan Allah SWT, mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita SAW mengatakan, ala inni tarikun fikum thaqalain, bahwasanya saya meninggalkan kepada kalian 2 hal, ahaduhuma kitabullahi azza wa jalla, salah satunya adalah kitabullah, ya, huwa hablullah, dan di Nabi kita SAW mengatakan kitabullah adalah hablullah, adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Barang siapa mengikuti tali Allah ini, maka dia berada di atas jalan hidayah, dan barang siapa meninggalkannya, dia berada di atas jalan kesesatan. Disebutkan dalam sahih Muslim hadis ini. Tapi poinnya adalah kitabullah huwa hablullah, adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masih terkait hal ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita SAW mengatakan, kitabullah huwa hablullahil mamdud minas sama ilal ard. Bahwasanya kitabullah, Al-Qur'an, adalah hablullahil mamdud, adalah tali Allah yang terbentang dari langit, hingga ke bumi. Maka di sinilah kita termotivasi ingin memegang tali Allah ini agar kita terikat, terhubung dengan Allah SWT dengan kuat. Ya, ini yang kita niatkan, agar kita terhubung kuat dengan Allah SWT. Kita berpegangan dengan tali Allah SWT. Dengan berpegangan dengan tali itulah insya Allah Allah mengarahkan kita, ya, memberi petunjuk kepada kita. Itu poin selanjutnya, poin kedua. Poin ketiga adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis Aisyah berikut. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi kita SAW berkata, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, bahwasanya orang yang mahir dalam mentadabburi Al-Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan beserta dengan malaikat yang
yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi huwa 'alaihi syaqun wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Barang siapa yang belum mahir dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, ya, dia ada kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, dia tetap mendapatkan dua pahala. Ya, dan ini yang kita inginkan, ya, mendapatkan 2 pahala. Seandainya pun kita masih belum lancar dalam membaca Al-Qur'an, terbata-bata dan ada kesulitan dalam membacanya, ada 2 pahala. Ya. Dan insya Allah kalau kita meningkat bahkan mahir dalam membaca Al-Qur'an, Allah menjanjikan sebuah kemuliaan, yaitu ma'as safaratil kiramil bararah. Kita beserta dengan para malaikat yang mulia. Khair, ini poin selanjutnya, dua pahala, 2 kedudukan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, hadis yang ma'ruf dari Utsman radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Nabi kita mengajarkan bahwasanya yang terbaik di antara kalian, terbaik di antara manusia adalah barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang belajar dan mengajarkannya. Dan ini juga yang hendaknya kita niatkan, kita hadirkan keinginan ini, kita mempelajari Al-Qur'an dan kemudian kita pun berusaha untuk mengajarkan Al-Qur'an dengan niat mendapatkan keutamaan itu, menjadi khairun nas, menjadi manusia terbaik. Terbaik tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasannya ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita cita-citakan. Ya, hadis tadi dari Utsman tadi disebutkan di antara dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Tirmidzi, dalam Sunan Ibnu Majah, juga dalam Sunan Darimi dan Musnad Imam Ahmad. Khair, jadi hadis yang sahih, insyaallah bisa memotivasi kita. Selanjutnya, keutamaan selanjutnya adalah bahwasanya Al-Qur'an adalah pemberi syafaat kepada kita insyaallah di hari kiamat. Pertama dari hadis Abu Umamah, di sini disebutkan bahwasanya beliau mendengarkan Nabi Muhammad SAW berkata, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Qur'an akan datang di hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat, sebagai pembela kepada orang-orang yang menjadi ahlul Qur'an, orang-orang yang membaca, mendekatkan diri dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, menjadi syafaat. Ya. Lebih jelas dalam hadis lainnya dari An Abdullah ibn Amr, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwasanya as-siyam, saum, dan Quran akan memberi syafaat, akan membela seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, dan saum, pembelaan saum pada hari kiamat, saum akan membela ay rabb mana'tuhu at-ta'am wa syahwat bin nahar fasyafa'ani fi. Wahai Rabb, saum mengatakan, wahai Rabb, saya telah mencegah orang ini, hamba ini, dari makan dan juga dari syahwatnya di siang hari, maka aku membelanya. Dan jadikanlah aku sebagai syafi', pemberi syafaat bagi hamba tersebut. Inilah pembelaannya. Dan yang kita tekankan, wa yaqulul Qur'an, khususnya dalam kajian ini, Quran mengatakan, mana'tuhun nauma bil-laili fasyafa'ani fihi. Ya, Al-Quran mengatakannya, saya telah mencegah orang ini dari tidur di malam hari, ya, atau mengakhirkan tidurnya karena Al-Quran, karena berinteraksi dengan Al-Quran, membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran mengatakan, fasyafa'ani fihi, maka jadikanlah aku pemberi syafaat bagi hamba ini. Ini poin yang perlu kita tekankan. Al-Quran memberi syafaat. Kenapa? Ya, dalam hadis ini didapatkan bahwasanya Al-Quran mengatakan, mana'tuhun nauma bil-laili, saya mencegahnya untuk tidur di malam hari. Dan ini mungkin yang bisa kita coba, berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan hingga melambatkan tidur kita karena berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan niat tadi, semoga Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat, menjadi pembela bagi kita di hari kiamat nanti insyaallah. Kemudian selanjutnya, bahwasanya kita membaca Al-Quran untuk terhindar dari kerusakan secara umum, ya. Ini kita fahami dari sebuah hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhu,
tentang hadis yang syafaat yang kedua, perkataan Al-Qur'an dan juga saum. Di sini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir rahimahullah, seorang ahlul hadis yang besar, mensahihkan hadis ini yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, ya, hadis yang sebelumnya. Pelajaran selanjutnya, motivasi yang kita bisa hadirkan, keutamaan yang kita ingin kejar dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Di antaranya kita ambil dari hadis berikut. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, bersabda, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb. Sesungguhnya seseorang yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, ya, kal baitil kharb, maka dia seperti rumah yang rusak. Ya, seperti rumah yang rusak. Maka kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan harapan, dengan cita-cita kita tidak menjadi seperti rumah yang rusak. Ya, fisiknya mungkin kuat, tetapi tidak ada nilai-nilai Al-Qur'an, tidak ada pelajaran dari Al-Qur'an dalam hati kita, maka kal baitil kharb, seperti rumah yang rusak. Ini yang insyaallah kita niatkan. Poin selanjutnya kita ambil dari hadis an Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, bahwa nabi kalian Muhammad sallallahu telah mengatakan, inna Allah yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yada'u bihi akharin. Ya, dalam Sahih Muslim dan Sunan Ibnu Majah, bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah SWT, yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman, akan meninggikan suatu kaum karena Al-Qur'an, karena dia mengikuti Al-Qur'an, wa yad'u bihi akharin, dan akan merendahkan yang lainnya ketika mereka melalaikan, ketika mereka menyanyiakan Al-Qur'an, ketika mereka tidak berinteraksi, tidak mempelajari dan juga mengikuti hidayah dari Al-Qur'an. Dan ini rekan sekalian juga yang hendaknya kita cita-citakan, hendaknya menjadi obsesi kita ketika mempelajari, mentadabburi Al-Qur'an, bahwasanya kita ingin Allah memuliakan kita dengan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Karena interaksi kita dengan Al-Qur'an, maka dengannya insyaallah menjadi sebab Allah memuliakan kita. Ya. Kemudian selanjutnya keutamaan, bahkan keutamaan dalam membuat majelis Al-Qur'an. Nabi kita SAW mengatakan dalam sebuah hadis dalam Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum. Tidaklah kumpulan orang berkumpul membaca kitabullah wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya, saling mempelajarinya, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan kepada orang-orang tersebut. Wa ghashiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat oleh Allah SWT, dari Allah SWT. Wa haffathumul malaikah, mereka akan didekap oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan masing-masing nama mereka kepada malaikat yang ada di sisi Allah SWT dengan penyebutan dan membanggakan. Artinya Allah membanggakan mereka di sisi para malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 keutamaan bagi majelis yang di situ membaca dan saling mempelajari Al-Qur'an insyaallah. Akhir. Kemudian an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu disebutkan, man sarruhu ayyuhibbullaha wa rasulah falyaqra fil mushaf. Ya, di sini perkataan Ibnu Mas'ud bahwasanya barang siapa yang ingin untuk mencintai Allah SWT dan mencintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaqra fil mushaf, maka hendaknya dia membaca mushaf, hendaknya dia membaca Al-Qur'an. Ya, jadi membaca Al-Qur'an sebab mendatangkan kebaikan. Dan terakhir, bahwasanya rumah yang disitu bacaan Al-Qur'an akan mendatangkan kebaikan. Saya sebutkan, al-baitul ladzi yutla fihi kitabullah katsura khairuh wa hadaratul malaikah. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an akan banyak kebaikan, akan berkah, dan didatangi para malaikat dan syaitan keluar. Sebaliknya rumah yang tidak dibaca Al-Qur'an maka akan menjadi sempit, akan sedikit berkahnya, ditinggalkan malaikat dan syaitan akan masuk. Demikian rekan sekalian sebagian motivasi yang insyaallah memotivasi kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, hadirkan niat tersebut, semoga Allah SWT memberi kemuliaan-kemuliaan tersebut, keutamaan-keutamaan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.